Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan kemarin ya karena sudah bahas teori behavioristik. Sekarang kita bahas untuk materi P3K, teori kognitif yang di dalamnya ada teori konstruktivisme dan konstruktivisme sosial. Langsung saja untuk nomor 1. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap. Nah, di sini ada kata kunci yakni mengklasifikasikan ya teman-teman, objek ya pada tingkat dasar. Nah, Piaget ini memang ada 4 tahap, mulai dari sensori motor, kemudian ada pra-operasional, operasional konkret, dan operasi formal di sini ya. Nah, mengklasifikasikan objek itu masuk ke dalam tahap pre-operasional karena di sini ada keywords yakni symbolic self. Ada simbolik, maka ini merupakan adanya sebuah objek. Sehingga pada tahap ini sebenarnya ciri-cirinya adalah dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar ya, secara tunggal dan mencolok. Sehingga untuk jawaban yang B ini adalah tahapan praoperasional. Teman bisa membedakan antara sensori motor ya. Sensori itu lebih kepada melihat ya, kemudian merasakan, kemudian nanti tahap preoperasional meningkat ke dalam tahap simbol, ada simbol-simbol objek, kemudian operasi konkret ya. Di sini anak-anak sudah mulai berpikir logika, membandingkan satu benda dengan benda yang lain secara fisik. Kemudian untuk berpikir formal ini sudah logikanya sudah tinggi, sudah punya kemampuan untuk melakukan prediksi atau hipotetikal. Bisa dipahami 4 tahap ini mungkin sering keluar ya, tidak hanya preoperasional saja, bisa jadi nanti keluar pada sensori motor, konkret maupun formal. Silakan teman-teman nanti ini dipelajari. Lanjut untuk soal nomor 2, konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah, nah di sini Vygotsky merupakan salah satu tokoh konstruktivisme sosial di mana beliau concern tentang adanya scaffolding dan ZPD. Nah, teman-teman, apa sih scaffolding itu? Scaffolding merupakan bantuan supaya siswa dapat mencapai zona ZPD ini ya. Jadi ada sebuah dukungan terstruktur agar siswa dapat mencapai tingkat kemampuan belajar yang lebih tinggi. Jadi misal ini start anak pemahamannya di sini supaya bisa lebih paham meningkat ke sini itu butuh namanya scaffolding atau bantuan dari guru, dari teman yang lebih pintar ataupun dari orang tua. Ini yang dinamakan dengan scaffolding. ZPD itu sendiri apa? ZPD adalah zona di mana anak belum bisa mengerjakan sebuah tugas ataupun sebuah konsep jika tidak mendapat bimbingan atau bantuan dari orang lain yang lebih pintar atau punya kemampuan yang lebih tinggi. Sehingga ZPD di sini adalah yang lingkaran kedua ini ya, ada ZPD-nya. Jadi staff learners can do with support. Jadi di sini yang A ini anak-anak sudah dapat bisa mengerjakan, staff learners can do. Biar mencapai ke sini itu butuh scaffolding tadi. Nah itu ya, jadi teman-teman bedanya ZPD dan scaffolding ini dua konsep yang saling berkaitan, merupakan teori belajar dari Lev Vygotsky ya. Ini konstruktivisme sosial. Ini sangat penting terutama untuk kita sebagai calon guru harus memahami konsep ini. Lanjut untuk soal nomor 3, suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa teorinya Lev Vygotsky di mana ada bantuan supaya seorang siswa bisa menuju ke tahap yang selanjutnya melalui bantuan scaffolding ya. Jadi ini berkaitan ya soal nomor 2 dan nomor 3. Lanjut soal nomor 4, aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut dengan. Nah, di sini teman-teman saya luruskan bahwa teori konstruktivisme ada cabangnya, yakni konstruktivisme sosial, di mana konstruktivisme sosial ini merupakan teori bahwa siswa dapat belajar di mana dia dapat berinteraksi dengan learning environment maupun dengan wider community ya. Ini merupakan teori konstruktivisme sosial, pengembangan atau cabang dari teori konstruktivisme ya.
Dua ini merupakan dua bagian atau pengembangan dari teori kognitif. Jadi saya luruskan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti tidak rancu. Ada teori kognitif, ada teori konstruktivisme, ada teori konstruktivisme sosial. Nanti di akhir juga saya akan berikan penekanannya. Kemudian nomor 5, peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan adalah, nah di sini adalah teorinya siapa? Teorinya Piaget ya. Jadi Piaget ini merupakan pendidik yang concerns terhadap perkembangan kognitif. Nah, selama mendapatkan sebuah pengetahuan ada 3 tahap, ada asimilasi, ada akomodasi, dan ada ekuilibrasi. Nah, tahapan pada asimilasi ini adalah adanya incorporated, artinya penyerapan dulu. Di sini ada proses penyerapan, jadi belum diolah, masih diserap dulu. Kemudian untuk tahap kedua diakomodasi dulu ya. Jadi dalam struktur mental siswa itu harus diubah supaya pengetahuan baru yang didapat itu sesuai dengan pengalaman baru yang didapat, sehingga tidak kontradiksi lagi dengan model yang sudah ada. Jadi ini ya, mana which has contradicted the existing model. Nah, jadi di sini ada keywords bahwa mengaitkan objek baru ya melalui identifikasi perbedaan. Nah, di sini merupakan tahap yang kedua ini, akomodasi. Sehingga setelah diakomodasi ya, diserap dulu, kemudian diakomodasi, disesuaikan dengan mental modelnya siswa, kemudian nanti diekuilibrasi bahwa pengetahuan baru tadi sudah tidak ada konflik lagi dengan pengetahuan yang sudah ada, hanya sudah dipahami oleh siswa. Jadi ada 3 tahap ya, nanti silakan teman-teman untuk dipahami lebih mendalam. Lanjut soal nomor 6. Salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa dalam menyajikan objek ada 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik adalah, nah di sini ada kata kunci seperti itu, maka ini adalah teorinya Brunner ya. Tahap enaktif ini merupakan memahami lingkungan ya, seperti pengetahuan motorik ya, gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Lebih ke fisiknya, enaktif mengaktifkan dulu, kemudian ada ikonik setelah diaktifkan, dilihat, digigit, disentuh, dan sebagainya, nanti disimbolkan ya di objeknya itu digambarkan melalui visualisasi ya. Setelah saya sentuh itu kasar atau tidak, setelah saya lihat itu tampilannya bagus atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Juga bisa melakukan perbandingan dengan satu benda dengan benda yang lain. Kemudian setelah diikonikkan, kemudian ada disimbolikan ya. Jadi di sini seseorang sudah mulai punya gagasan abstrak dan sebagainya, mulai berbahasa dan logika. Sehingga nanti setelah dipahami objek itu apa, itu dibahasakan ya. Objek ini seperti ini, bla 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 bla, ya, dideskripsikan seperti apa. Ini merupakan teorinya dari Brunner. Lanjut, nomor 7, teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah, nah di sini sudah jelas tadi ya, bahwa hindari yang menjawab Pavlov ya, kemudian ada Skinner tuh hindari saja, Thorndike, kemudian Thorndike juga hindari, ada Skinner juga hindari, jadi jawabannya yang D. Yang saya silang ini adalah tokoh-tokoh dari teori behaviorisme ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung lagi antara teori behaviorisme dengan teori kognitivisme ya, dan tokoh-tokohnya juga. Nomor 8, tahapan awal dari teori belajar bermakna, meaningful learning. Ausubel yang berperan penting dalam mewujudkan pembelajaran bermakna adalah, nah di sini teman-teman ini namanya adalah prior knowledge atau pengetahuan awal. Di sini untuk Ausubelnya memang membuat sebuah istilah yakni advanced organizer ya. Di sini advanced organizer, maka jawabannya adalah yang C ini. Nah, advanced organizer ini merupakan pengetahuan awal yang harus disetting oleh guru supaya ketika aktivitas belajarnya nanti lebih efektif, sehingga ada informasi baru yang telah didapat oleh siswa. Sehingga contohnya teman-teman kalau mengajar kimia itu ya, maka harus diawali dengan fenomena-fenomena kimia, atau untuk menuju bab 2 ini harus paham dulu pengetahuan awalnya untuk bab 1, karena bab 1 dan bab 2 adalah berkaitan. Itu yang dinamakan dengan advanced organizer. Ini sangat penting supaya ada minat di sini ketika learning activities, siswa ada minat ya, ada ketertarikan ketika sudah diberikan advanced organizer ini, diberikan prior knowledge, kemudian nanti ada organize information, kemudian ada receive new information. Itu merupakan teori dari Ausubel.
9. Dalam belajar, siswa berinteraksi dengan lingkungan, bereksplorasi, memanipulasi objek, bertanya, dan melakukan percobaan. Alhasil, siswa mudah memahami sebuah konsep jika konsep tersebut mereka dapatkan melalui contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nama teori belajar dan pencetus dari deskripsi di atas adalah, nah di sini teman-teman ada kata kunci di sini ya, bahwa bereksplorasi, memanipulasi objek, melakukan percobaan di sini adalah discovery learning ya. Jadi siswa merupakan sebuah objek yang mendiscover, mencari pengetahuan sendiri ya. Di sini we see, we wonder. Jadi kita cari apa itu, kita discovery sebuah objek, sebuah pengetahuan, nanti kemudian diinvestigasi, di-explore ya, we discover, kemudian kita share dengan teman lain, kemudian kita reflect apakah saya sudah paham dengan yang saya pelajari, yang saya amati, yang saya share dengan teman-teman, kemudian belajar lagi. Siklus ini kembali lagi ya, kembali mendapat pengetahuan baru. Ini merupakan teori dari discovery learning-nya Brunner. Jadi saya rangkum teman-teman bahwa teori belajar kognitif ini ada 2 cabang dan mungkin banyak cabang, tapi ini saya khususkan dulu untuk konstruktivisme dan konstruktivisme sosial. Bahwa untuk teori konstruktivisme tokohnya ada Piaget, Brunner, Gagne, Dewey, dan Ausubel. Nah, di sini ada keywordnya bahwa Piaget ini perkembangan kognitif, untuk Brunner discovery learning ya. Gagne itu pemrosesan informasi, kemudian ada Dewey student centered learning, Ausubel itu meaningful learning atau advanced organizer tadi yang kita bahas beberapa pengait di awal ya. Kemudian untuk konstruktivisme sosial ada Lev Vygotsky, terkenal dengan CBD dan scaffolding, dan Albert Bandura, ini kognitif sosial dan efikasi diri. Jadi ini teman-teman, nanti saya bantu dengan saya rangkumkan supaya teman-teman nanti kalau ada soal terkait dengan tokoh dan keywordsnya nanti sudah bisa ya. Ada bonus 2 soal tentang behaviorisme ya. Pak Anwar akan menyampaikan materi pelajaran baru di kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Pak Anwar memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan Pak Anwar termasuk salah satu penerapan teori belajar. Nah, di sini ya ada kata kunci atau keywords bahwa memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian ya, sehingga ini kuncinya adalah koneksionisme ya. Ada koneksi antara yang akan dipelajari dengan pembelajaran yang lalu ataupun dengan fenomena-fenomena yang berkaitan. Di sini merupakan teorinya dari Trondike ya, koneksionisme. Ini soal HOTS ya, ada suatu kasus nanti dikaitkan dengan sebuah teori. Lanjut, untuk HOTS behaviorisme, luar biasa nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Indra, guru kelas 21 sekolah dasar. Pengetahuan positif Pak Indra disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Indra tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh, dan di sini memang ada kata kunci ini ya, luar biasa nak, tingkatkan prestasimu, ini merupakan sebuah reinforcement atau penguatan. Nah, penguatan ini dapat berupa positif maupun negatif. Nah, dengan kata kunci ini ya, ini merupakan teori dari Skinner ya, operant conditioning ya. Jadi ada reinforcement positif maupun negatif. Jika dengan penguatan ini siswa akan lebih termotivasi untuk pembelajaran selanjutnya. Jika diberikan positif ya, jika diberikan negatif siswa akan melakukan refleksi, kemudian untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Merupakan teori dari Skinner. Oke teman-teman, itu beberapa soal tentang teori belajar kognitif. Teman-teman semoga bermanfaat untuk persiapan tes P3K. Saya Giri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.